Nah saudara, kita akan masuk langsung dalam firman Tuhan. Saya tahu saudara mungkin ada acara keluarga. Saya mengucap syukur untuk saudara-saudara dan tamu-tamu yang datang. Kalau saudara bisa mengambil waktu untuk beribadah di tempat lain, tapi saudara memilih untuk beribadah di sini, we just want to say thank you. Kami berdoa supaya saudara juga bisa menemukan rumah yang baik. Di sini adalah rumah tempat di mana saudara dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Nah hari ini saudara, saya akan meneruskan Love Chases. Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang kasih Tuhan yang mengejar saudara dan saya. Hari ini saya akan langsung saja masuk ke dalam beberapa ayat saudara. Dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Dan kemudian kita akan masuk dalam Yohanes 1 saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang apa saudara? Malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kalau saudara pernah ketemu sama orang yang bilang kalau mereka ketemu sama malaikat Tuhan, waduh saya ini melihat malaikat Tuhan tapi dia enggak takut, itu bohong saudara. Saya mau kasih tahu kalau saudara ketemu sama malaikat Tuhan, saudara ndredeg ketakutan, geblak saudara. Semuanya ceritanya begitu di Alkitab. Begitu malaikat Tuhan menampakkan diri, dia pasti ngomong begini, jangan takut. Kenapa? Begitu ketemu sama malaikat, wedi kabeh saudara. Pasti ketakutan. Karena itu kalau sampai ada seseorang yang bilang aku ketemu malaikat lucu loh, nah itu bohong saudara ya. Atau apalagi itu yang bilang kalau malaikat itu seperti bayi-bayi pakai sayap begitu saudara ya. Itu cuma hanya ada di gambar, oke saudara ya. Jadi itu bohongan saudara ya. Kalau saudara ketemu sama malaikat, saudara pasti ketakutan. Nah terus dibilang begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, Jangan takut. Ayo sama-sama bilang 1, 2, 3. Jangan takut. Berapa banyak di sini yang mungkin takut menghadapi 2016. Tapi hari ini Tuhan mau ngomong sama saudara. Apa? Jangan takut. Katakan pada kanan kirimu. Jangan takut. Amin saudara. Karena Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Dan di sini dibilang sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bahasa Inggrisnya adalah good news. Kabar baik. Ada kabar baik. Injil itu kabar baik. Gereja itu seharusnya memberitakan kabar baik, bukan kabar sengsara. Gereja itu seharusnya bukan menakut-nakuti orang. Gereja itu actually begitu saudara keluar, saudara merasa, wih Tuhan itu baik ya. Yesus itu luar biasa ya. Kalau gereja sudah melenceng dari itu, kita sudah bukan lagi menjadi gereja yang sesuai dengan Injil. Karena itu di tempat ini, selalu dari mimbar ini pasti akan diberitakan kabar baik. Amin saudara, karena Yesus itu adalah esensi dari Injil. Saya mau kasih tahu kepada saudara, esensi Injil itu bukan kamu harus begini, kamu harus begitu. Ada nomor 1, rule-nya enggak boleh begini. Nomor 2, rule-nya enggak boleh begitu. Orang berpikir kekristenan itu seperti itu. Itu adalah agama. Tapi esensi dari Injil itu bukan saudara yang melakukan, bukan saya tidak melakukan apa, atau saudara yang harus melakukan apa, tetapi Yesus yang melakukan buat saudara dan saya. Amin. Itulah esensi Injil. Amin. Itulah esensi Natal, saudara. Ada good news untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu apa saudara? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 12 sampai 14. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Oh tadi sudah. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, apa yuk? Ayo kita baca yang katanya ya, habis katanya. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, luar biasa saudara. Ternyata begitu malaikat itu memberitakannya, tiba-tiba ada ribuan malaikat datang, langsung bikin kor, langsung semuanya bikin orkestra, mereka nyanyi dan nyanyinya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan. Nah, kita akan lompat di Yohanes 1 ayat 14. Saudara, di kitab Yohanes nggak ada cerita Natal, saudara. Cerita Natalnya cuma 1 ayat ini, saudara. Di kitab Yohanes nggak akan ketemu ceritanya Tuhan Yesus lahir dan segala macam.
Ceritanya begini, satu ayat saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hari ini saya akan berbicara kepada saudara glorious reunion, yaitu reuni antara Tuhan dan manusia yang penuh dengan kemuliaan. Ya, saudara, ini akan sedikit berbeda dengan biasa cerita-cerita Natal. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami gak ada yang ngantuk, gak ada yang main handphone, semuanya bisa mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus yang membukakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kehidupan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, berapa banyak di sini yang punya Instagram? Saya pengen lihat. Instagram, ayo ngaku. Habis barusan kan saudara ngepost di Instagram toh, ya ngaku Instagram. Ya. Saudara, saya kalau lihat Instagram ini sekarang lagi musim pre-wed picture. Saudara pernah lihat nggak? Pre-wed, ngerti nggak pre-wed saudara? Sebelum kawin itu biasanya mereka foto-foto dulu supaya nanti saudara waktu masuk di kawinan itu lorongnya itu penuh dengan foto-foto mereka lagi begini, saudara begini gitu kan saudara. Lagi gandengan di tepi danau begitu ya saudara, naik sampan, naik perahu gitu ya. Wah itu yang foto itu harus ikut sama mereka sampai ke Paris lah, ke Jepang lah, ke Korea lah, ke Bali lah, ke Bromo gitu saudara. Wah luar biasa saudara. Saya lihat, wih ini pre-wed terus gitu saudara. Ternyata memang di akhir zaman ini saudara tahu, kalau saudara mau bisnis di akhir zaman, menurut kitab Wahyu itu adalah bisnis kawin mengawinkan, pesta pora, makan dan minum. Nah saudara, kalau saudara mau banyak cien gitu saudara ya, saudara bisnis itu kawin mengawinkan, pesta pora, makan dan minum. Nah saudara, pasti tidak pernah habis itu yang namanya pre-wed itu sekarang di mana-mana saudara. Semua fotografer mereka bisa punya kreatif ide macam-macam. Nah saya teringat zaman saya dulu kawin tidak ada pre-wedan saudara ya. Pre-wed saya itu dulu, kayaknya dorong foto loh. Terus akhirnya pas lagi lewat di mana ada ayunan, ayo foto di situ ayo. Wes foto saudara, di foto karena saking jeleknya saudara harus dibikin hitam putih saudara. Itulah pre-wed kami saudara. Cuma satu foto. Saya nyari sekarang enggak tahu di mana fotonya saudara. Waduh, enggak tahu di mana. Mungkin sekarang sudah harus bikin post-wed begitu saudara ya. Setelah wedding 15 tahun ini saya udah kawin 15 tahun saya mesti sama istri saya kayak gitu kali ya saudara ya. Enggak usah lah saya bilang gitu sama istri saya. Sudah lewat waktunya. Tapi saya sama istri saya tetap hot saudara ya. Jadi saya ini mau cerita sedikit. Waktu dulu saya pertama kali saya sampai mau ngomong pertama kali kawin, kayak sudah berapa kali kawin aja. Ya cuma sekali saudara, sebelum saya kawin saudara. Wah itu persiapannya luar biasa. Padahal belum ada pre-wed, sekarang plus pre-wed saudara. Mereka harus pergi kemana, beli baju apa. Waduh saudara saya masih ingat saudara. Antisipasi saya saudara, karena waktu itu saya kawin itu 23 Juni 2001 saudara. Kita kawinnya karena saya anak pertama, istri saya anak pertama, ayah saya seorang dokter dan pendeta, tamunya banyak sekali. Dan istri saya anaknya pengusaha yang banyak relasi, tamunya banyak sekali. Mereka rundingan gak cukup satu tempat saudara. Harus 2 tempat, Sabtu dan Minggu, tempat yang berbeda. Dan saya kawin juga saya gak mau terima. Karena saya gak mau kalau nanti ini semua teman-temannya papa mama saya gitu saudara. Saya mau teman-teman saya sendiri. Akhirnya kita kawin 3 kali saudara. My goodness saudara. My goodness gitu saudara ya. Itulah politik di dunia ini saudara ya. Wah kita menyiapkan segala macam. Tapi yang terutama buat saya. Buat saya adalah saya mau berani cerita ini untuk anak-anak saya. Untuk Jane terutama ya. Anak saya yang perempuan yang terakhir itu ya. Saya bilang tahu nggak, Daddy itu pertama kali kiss your dad, your mom, daddy kiss mom. Itu pertama kali, ini sungguh saudara, pertama kali di altar saudara. Wah, saya berani cerita, saya adalah first kiss-nya Novi saudara. Wow, yang bener, Novi sing pencilaan itu, ya betul saudara.
Tapi kalau Novi bukan first kiss saya, maaf saudara. Ini belakrak dulu saudara ya. Ini cerita saudara. Tapi waktu itu saya bilang, wow. Saya menyiapkan segala sesuatu. Saya bilang sama Novi, kamu perlu apa? Apa? Wah kita cake. Nyari cake saudara. Nyari restoran. Wah kita coba macam-macam. Kita cari tempat di mana-mana. Sampai bikin undangan untuk save money saudara. Undangannya pesen. Habis itu kita harus mitain sendiri. Saya ikut bantu saudara. Mitain. Sampai pita yang ketiga saya dipecat saudara. Karena pitanya mencong kabeh saudara. Ini apa ini gitu. Sudah kamu gak usah bantu gitu ya saudara. Kacau lah. Tapi antisipasinya luar biasa. Saya masih ingat. Waktu itu di bulan Juni saudara. Wah saya akhirnya satu malam saya gak bisa tidur. Men aku sebentar lagi kawin men. Aduh. Men ini nek keliru ya apa gitu saudara ya. Iya atau iya gitu. Bagi saudara yang baru kawin mungkin saudara bisa identify, bisa relate dengan saya. Waduh saya gak bisa tidur. Saya paling tidur 2 jam. Habis itu kita masuk ke gereja, di altar. Dan finally very first one. Gembala saya bilang, you may kiss the bride. Iki wis ngempet kapan-kapan ini saudara. Akhirnya saudara saya kiss the bride. Das. Wah. Gimana saudara, antisipasinya luar biasa saudara. Dan kemudian habis itu saya pulang ke Indonesia, ada pesta 2 kali. Saya masih ingat ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi diaken yang sampai sekarang setia itu jadi panitia saudara. Wah luar biasa. Thank you so much all the church yang gereja yang begitu mengasihi keluarga kami gitu ya. Saudara tahu nggak, saya ini saking cium kanan, cium kiri, cipiku sama orang nggak kenal semua, bedain nemplek habis saudara ya. Saudara tahu, hari Seninnya saudara saya bangun pagi, saya lagi mau cukur, saya lihat ada apa ini? Ono bisul gede saudara di sini. Ini terlalu banyak cipiku saudara ya. Ada bisul yang besar sekali gitu. Tapi the point yang saya mau katakan hari ini adalah antisipation, penantian yang penuh pengharapan karena waktu itu adalah special moment. Tapi saudara saya mau kasih tahu, ada sebuah antisipasi ilahi yang terbesar di sepanjang masa, yaitu antisipasi saat Natal. Karena apa? Karena apa? Dibilang di sini, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kenapa? Karena malaikat tahu Tuhan sedang menunggu waktunya di mana Dia mau datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan begitu berita ini disampaikan, kabar baik, kesukaan bagi dunia, kemuliaan, glory, karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, saudara. Ada sebuah antisipasi yang luar biasa. Ada penantian yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sedang nanti-nantikan. Antisipasinya saudara dan saya nggak even tahu. Saudara dan saya, kita nggak even peduli tentang keselamatan kita. Tetapi Tuhan yang sudah mikirin dan dibilang katanya penuh kemuliaan, glorious. Kita belajar bahasa Inggris sedikit ya. Glorious, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Glorious. Ini kurang O saudara. Glorious gitu ya. Glorious, penuh dengan kemuliaan. Kenapa kok penuh dengan kemuliaan? Karena Tuhan pertama kalinya memasuki sejarah manusia. Tuhan menjadi manusia. Ribuan malaikat tiba-tiba nyanyi glory, kemuliaan bagi Tuhan. Dan firman Tuhan itu dibilang, baca sekali lagi, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa saudara? Kasih karunia dan kebenaran. Saudara tahu kasih karunia Tuhan finally menjadi kenyataan, yaitu melalui Yesus. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Karena tanpa ini saudara, tidak ada yang mengerti tentang rencana Tuhan. Tetapi malaikat tahu ada desain yang Tuhan sedang rencanakan. Ada konspirasi, ada sebuah rencana Tuhan untuk penebusan saudara dan saya. Saudara tahu enggak? Kenapa ini begitu penuh dengan kemuliaan? Saudara tahu, original.
asalnya dari penciptaan. Tahukah saudara, zamannya Adam dan Hawa, Tuhan itu dengan manusia begitu dekat. Saudara tahu ceritanya? Tuhan dengan manusia begitu dekat, mereka bisa bersekutu. Mereka tinggal di sebuah taman yang begitu indah, utopia of Firdaus, saudara. Wow, luar biasa. Mereka bisa makan apa saja, binatang buas gak ada yang buas, saudara. Semuanya nurut dengan manusia. Karena saat itu manusia penuh dengan kemuliaan. Makanya saya bilang glorious. Hubungan antara Tuhan dan manusia itu tidak terputuskan dan tidak terpisahkan. Karena mereka mempunyai hubungan yang begitu intim. Dan Tuhan menaruh yang namanya kehendak bebas dalam hidup manusia. Karena kehendak bebas itu, manusia jatuh di dalam dosa. Karena dia diuji oleh iblis. Saudara tahu iblis datangnya ke Hawa. Kenapa nggak ke Adam? Iblis itu selalu mau menghancurkan the order of God. Urutannya Tuhan. Suami adalah kepala dari istri. Istri mestinya tunduk kepada suami. Tapi ini bukan ngomongin tentang feminisme ya. Saya ngomongin ini ngomongin tentang the order of God. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang semuanya sama di hadapan Tuhan. Tapi di dalam suami dan istri, seperti Kristus dan jemaat, suami itu mestinya yang menjadi leader. Tapi saat itu, iblis selalu datang untuk menghancurkan desainnya Tuhan. Dan yang diuji coba, Hawa. Dan saudara tahu, saudara nggak pernah sadar ini. Tahu nggak waktu Hawa ngobrol-ngobrol sama si iblis, Adam itu di sebelahnya, saudara. Pasif, dibiarkan aja, wis bola baba gitu, saudara. Dibiarkan, saudara. Dan makan buahnya bukan dimakan, dikasihkan suaminya dulu. Suaminya makan, saudara. Itulah yang terjadi. Relationship-nya broken. Inilah yang terjadi karena dosa. Maka antara Tuhan dan manusia ada sebuah perpisahan. Dan sejak itu Tuhan dan manusia tidak lagi menjadi intim, tetapi ada sebuah perpisahan. Tapi karena bertahun-tahun Tuhan memilih sebuah umat yang namanya Israel. Tuhan memilih umat itu yang bisa nanti dibilang, aku akan memberkati engkau dan melalui engkau seluruh bumi akan diberkati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Israel ini selalu hidup di dalam dosa karena manusia itu pada dasarnya adalah penuh dengan dosa. Saudara, sampai akhirnya melalui keturunan Daud, Tuhan sendiri yang turun. Oleh karena karya Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, saya selalu ngomong gini, tidak mengenal dosa, yaitu Yesus. Menjadi dosa, supaya saudara dan saya yang berdosa dapat dibenarkan di dalam Allah. Melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini luar biasa karena karya Yesus Kristus sekarang bukan lagi terpisah, tetapi melalui Yesus Kristus manusia bukan lagi manusia yang penuh dosa. Dia dibenarkan di dalam Allah, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Allah. Itulah Natal yang sesungguhnya. Tuhan memberikan hadiah yang terbesar, yaitu saudara dan saya tidak lagi terpisah, tetapi saudara dan saya disatukan kembali di dalam Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan saudara, Tuhan membawa kemuliaan itu kembali kepada kita. Saudara tahu nggak kenapa waktu itu saya selalu cerita ini kan, saudara. Waktu itu manusia waktu pertama kali berdosa, apa yang dia sadari? Apa yang dia sadari pertama kali? Dia adalah makhluk yang telanjang. Kenapa? Kok ada nakedness di surga? Kenapa kok manusia itu telanjang? Karena selama ini yang menjadi pakaiannya adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu menutupi segala-galanya. Tetapi waktu manusia itu berdosa, waktu manusia itu jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan pergi, terpisah. Karena itu Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan sudah nggak bisa memberikan kemuliaannya. Karena itu Tuhan perlu bersemayam di atas tabut perjanjian. Tetapi melalui Yesus Kristus, melalui Natal, melalui karya salibnya, melalui karya kuasa kebangkitannya, dia bukan hanya membuat saudara menjadi manusia baru, tetapi dia memberikan kembali kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri saudara dan saya.
Kalau saudara ada di dalam Yesus Kristus, saudara dikembalikan haliknya, dikembalikan gambar dan rupa Allah yang sudah rusak oleh karena dosa, kembali di dalam hidup saudara dan saya. God is bringing God's glory back to man. Luar biasa saudara. Dalam kehidupan kita saudara. Tahukah saudara, kamu ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Katakan pada diri saudara sendiri, saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ayo yang keras, 1, 2, 3. Saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan pada kanan di kirimu, kamu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Orang kalau penuh dengan kemuliaan Tuhan pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Pasti disembuhkan. Amin saudara. Pasti mengalami terobosan dan mengalami mujizat. Amin. Karena itu Rasul Paulus berkata, Christ in you is the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kamu. Orang kan bilang, makanya kamu ini perlu diurapi. Tahukah saudara, kalau saudara ada di dalam Yesus, saudara ada orang-orang yang diurapi. Amin saudara. Kalau saudara sudah diurapi, tidak perlu cari urapan lagi. Sadarlah bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah diurapi. Bapak-bapak para lelaki, kamu adalah kepala keluarga yang diurapi. Karena Kristus ada di dalam kamu. Amin saudara. Katakan kepada dirimu, aku orang yang diurapi. Amin saudara. Amin saudara. Karena ada Kristus. Tuhan membawa kemuliaan itu kembali kepada saudara. Melalui siapa? Kristus. Itulah Natal saudara. Luar biasa saudara. Saya mau katakan ini adalah glorious reunion. Pertemuan yang penuh kemuliaan. Karena bertahun-tahun, saudara bayangkan ya. Saya mau menunjukkan kepada saudara. Selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan turun. Pertama kepada Maria. Kamu akan mengandung. Anakmu ini akan menjadi Mesias. Namanya Yesus. Dia juga ngomong kepada Zakaria. Elizabeth. Anakmu ini akan menjadi namanya Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan untuk Mesias. Tiba-tiba malaikat juga datang kepada siapa? Kepada gembala. Kamu akan ketemu sama seorang bayi namanya Yesus. Wow saudara. Karena Tuhan sudah nunggu begitu lama untuk supaya karya keselamatannya terjadi. Saudara, saudara, glorious reunion ini ada satu cerita saudara. Cerita ini bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahkan buat saudara. Sudah mau dengar cerita saudara? Saya akan tutup dengan ini saudara. There's a brand new pastor, ada seorang gembala dan istrinya. Newly assigned to their first ministry, dia baru mau melayani pertama kalinya. Diutus, dia pergi ke sebuah kota namanya Brooklyn, New York. Dia waktu itu sampai di Brooklyn, bulan Oktober, sangat semangat tentang pelayanan mereka dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Luar biasa sekali. Tapi waktu mereka sampai ke gereja di mana mereka ditugaskan, mereka melihat gereja itu begitu reot dan perlu direnovasi. So, mereka kerja sendiri, mereka memperbaiki sendiri. Mereka membuat sebuah goal, mereka akan buka gereja itu, dan mereka akan memperbaiki dan dibuka. Kapan? Waktu hari Natal. Hari Natal. Mereka akan membuka gereja itu. Wah, mereka kerja keras. Mereka betulin kursi-kursinya. Mereka menyemen, disemen, dindingnya dikasih gypsum, dicat, diplaster. Desember 18. Wah, mereka sudah selesai. Wah, masih ada 1 minggu. Senang mereka. Tapi terjadi sesuatu di Desember 19. Ada sebuah rainstorm, badai yang luar biasa besar. Yang melanda Brooklyn, New York. Selama 2 hari straight. Itu badainya menghancurkan banyak sekali rumah-rumah di dekat-dekat situ. Dan dia kena imbasnya saudara. Dan dia lihat gerejanya ini di mimbarnya, di belakangnya itu atapnya roboh saudara. Wah, sampai belontengan semua. Semua semen-semennya rusak, catnya rusak saudara. Akhirnya dia cepat-cepat dia harus betulkan atapnya. Tapi waktu itu dia sudah libur saudara. Pada libur, kalau di Amerika tanggal-tanggal segitu pada libur. Tidak ada lagi
yang jualan untuk cat. Habis catnya. Akhirnya saudara, dia pergi ke sebuah kayak tempat jualan barang bekas, masih buka. Terus dia ketemu sama sebuah seperti selimut, saudara. Rajutan yang besar sekali. Dibilang di sini 20 feet by 8 feet. Saya nggak tahu 20 feet by 8 feet itu kalau 30 cm kali 20. Besar sekali. Dan tengah-tengahnya itu ada sebuah salib yang besar sekali. Dia akhirnya beli itu. Dia mau gantung di belakangnya mimbar untuk menutupi semua kerusakan yang terjadi gara-gara badai, saudara. Akhirnya pastor itu beli dan dia membersihkan. Dan malamnya, saudara, sebelum hari Natal, dia lagi mau pulang untuk menggantung itu. Dia melihat ada seseorang wanita. Wanita ini lagi nunggu bus. Dingin-dingin, saudara. Dingin banget. Wanita ini lagi nunggu bus. Kemudian wanita itu, kamu nunggu bus? Iya, aku baru ketinggalan bus. Busnya yang berikutnya datangnya 1 jam lagi. Udah, kamu masuk aja, tunggu di gereja. Kamu duduk di dekatnya jendela. Kalau kamu melihat busnya datang, kamu bisa langsung kejar busnya. Perempuan tua ini akhirnya ikut sama gembalanya. Dia masuk ke gereja, dia duduk di sebelahnya jendela. Dan gembala ini masuk, dia bawa selimut yang baru dia beli. Dia taruh tangga, terus dia gantung itu selimutnya di belakangnya mimbar. Waktu dia selesai, dia kagum, wow, bagus ya. Terus dia nengok ke belakang, tiba-tiba wanita yang tadi dipanggil sama dia, di belakangnya dia ternganga. Wanita itu ternganga, wanita tua ternganga. Dia nanya, pastor, gembala, Pak Gembala, kamu dapat selimut itu dari mana? Oh, aku dapat dari Pasar Loak, jualan tadi ke sana. Oh ya, aku ini udah tua, bisa nggak kamu cek? Kamu naik tangga, ada tangga di situ, kamu cek. Di ujung atasnya ada tulisannya E, B, G nggak? Wah, dia naik ke atas dan dicek, ternyata itu ada EBG, beneran ada. Terus wanita itu bilang, tahu nggak? Yang buat selimut itu aku. What? Kok bisa? Iya, 35 tahun yang lalu di Austria. Dia di New York sekarang. Aku ini orang Yahudi. Di Austria, aku baru buat itu selimut. 35 tahun. Tapi Nazi, tentara Jerman, menyerbu. Dan saat itu suami sama istri, mereka berdua diserbu rumahnya. Tapi waktu itu suaminya menyelamatkan dia. Dia disuruh lari. Dan aku baru selesai dengan selimut itu. Dan suamiku ditangkap sama Jerman, orang Jerman, dan dimasukkan ke concentration camp, di mana orang itu mati di sana. Aku nggak pernah lihat suamiku sejak itu. Dan aku nggak pernah lihat selimut ini. Kok bisa ada di sini? Dia bilang, oh, sampai gembalanya nggak enak. Kamu mau bawa pulang? Ini kan satu-satunya cenderamata yang kamu masih punya dari kenanganmu. Nggak. Saya senang. Ini bisa menjadi sebuah kenangan yang luar biasa untuk memberkati gereja Tuhan. Wah, senang. Akhirnya bisnya datang, dia pulang diantarkan. Tapi pastor ini nggak sampai hati. Gini aja, nggak usah naik bis. Saya yang antar aja. Diantarkan, saudara. Diantarkan itu di rumahnya di Staten Island, kira-kira 1,5 jam dari situ. Akhirnya pastornya pulang. Besoknya dia punya kebaktian Natal. Pertama kali grand opening dibuka untuk umum. Wah, luar biasa, puji-pujian bagus, dia berfirman, berkhotbah. Tempatnya penuh, saudara. Sampai dia salam-salaman sama semua orang, mereka semua bilang, aku mau kembali lagi minggu depan. Aku mau kembali lagi minggu depan, ini gerejanya luar biasa. Terus sudah selesai salam-salaman, dia mau tutup. Loh, kok masih ada satu orang tua di sana? Dia duduk di bangku paling depan, di depannya selimut itu, saudara. Dan dia di sana, dia lihat. Terus dia bilang sama pastornya, pastor, kebaktian ini luar biasa. Tapi dari tadi aku ngeliatin selimut itu. Kamu dapat dari mana selimut itu? Terus dia bilang, tahu nggak? Aku punya istri. Aku ini orang Yahudi.
aku ini salah satu orang yang selamat dari concentration camp. Sudah 35 tahun aku gak pernah lihat model kayak gini. Aku punya istri dulu bikin seperti ini. Gak pernah ketemu lagi 35 tahun. Dan dia hari itu bisa ada di bangku paling depan, dengarkan firman sambil melihat selimut itu. Pastornya sampai nangis, saudara. Dia gak ngomong apa-apa. Kamu mau gak ikut sama aku? Ayo, tak bawa. Kemana? Ikut aku. Aku mau nunjukin kamu, aku dapat selimut ini dari mana. Oh ya, ya udah, aku mau. Pergi, saudara. Dia drive 1,5 jam sampai di depan apartemennya. Orangnya sudah tua, saudara. Dia harus dituntun. Dia ketok, dok, dok, dok. Begitu dibuka, yang buka adalah wanita tadi itu, yang tua itu. Itu sampai tidak bisa mandek, saudara, nangis. Waktu itu gembalanya melihat sebuah reuni. 35 tahun mereka rangkulan. Wow, my wife. Yang istrinya ngelihat, wow, suamiku, kamu masih hidup. Mereka di Austria, tapi sampai di New York mereka tidak pernah ketemu. Yang menemukan itu siapa? Anugerah Tuhan. Karena bisa kebetulan semuanya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Amin, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini reuni yang sangat luar biasa. Waktu gembala ini melihat ini, wow, dia bilang dia nggak pernah melihat dan diberkati begitu Tuhan itu setia sama kedua orang ini. Tahukah saudara, Tuhan menunggu ribuan tahun untuk bisa turun ke dunia supaya saudara dan saya tidak terhilang, supaya saudara dan saya ditemukan. Kenapa bulan ini saya berkata love Jesus? Karena kasih Tuhan itu selalu mengejar saudara. Hari ini kalau saudara ada di sini, saudara sedang dikejar Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara merasa aku nggak layak Tuhan, tidak ada seorang pun yang layak. Tetapi Tuhan yang sangat kudus, dia mencari saudara. Justru yang nggak layak sama dia mau dilayakkan. Kamu saudara mungkin berkata, Anda berkata, aku ini orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Kekristenan itu bukan orang berdosa bertobat untuk mencari Tuhan. Bukan. Tuhan mencari orang berdosa. Dia sayang sama orang berdosa. Kenapa Yesus selalu bergaul dengan pemungut cukai? Kenapa Yesus selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan waktu ketemu dengan seorang pelacur, seorang yang sudah tertangkap basah berzina? Kenapa? Yesus berkata begini, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Amin, saudara. Bukan orang benar yang memerlukan juru selamat, tetapi orang berdosa memerlukan juru selamat. Kita semua sudah berdosa. Hari ini di sini jam 11.10. Berapa banyak yang belum berdosa? Kita semua sudah berdosa. Kita semua membutuhkan seorang juru selamat. Natal adalah glorious reunion, pertemuan yang penuh kemuliaan. Karena saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan terpisah dari manusia. Dan selama beribu-ribu tahun, akhirnya Tuhan datang lagi ke dunia untuk mempertemukan saudara dengan Dia kembali. Dia mengasihi saudara, Dia mengejar saudara. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi dosa-dosamu, apapun yang menjadi tembok-tembokmu, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Dia adalah juru selamat dunia. Amin, saudara. Hari ini biarlah kita diingatkan, apa sih makna Natal? Natal adalah Tuhan yang mencari saudara, Tuhan yang mengejar saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca satu ini. Baca satu ayat ini. Yohanes 17 ayat 22. Yesus berkata begini. Waktu dia ngomong sama Tuhan, ini menjadi doa Yesus. Dia berkata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa, saudara? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Saudara adalah kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara punya kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Amin. Aku, Yesus, memberikan apa, saudara? Kemuliaan kepada siapa? Mereka yang percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Yesus, saudara punya kemuliaan Allah. Amin, saudara. Hari ini tidak ada lagi di antara kita yang merasa jauh. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata, sebelum Kristus ya, agama manusia yang harus kita terpisah.
Tetapi lihat, di dalam Kristus adalah sebuah hubungan. Kristus sudah menyelesaikan segala-galanya. Dan namanya, saudara, kita baca sama-sama namanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia. Namanya siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Amin. Zaman dulu orang harus minta-minta Tuhan datang. Hari ini saya bilang sama worship leader, jangan bilang Tuhan datang, Tuhan sudah ada di sini. Tinggikan dia. Jangan bilang Tuhan urapi aku. Urapan itu sudah ada di sini kalau saudara percaya sama Yesus. Amin. Namanya siapa? Immanuel. Dia menyertai saudara. Amin, saudara. Hari ini saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus. Biarlah saudara diingatkan, oleh karena karya Kristus, oleh karena karya Natal, saudara dan saya memperoleh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya diurapi Tuhan. Amin, saudara. Glorious reunion. Saudara dan saya dipersatukan kembali dengan pencipta kita, yaitu Tuhan yang sudah membuat saudara dan saya lebih daripada pemenang. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Saya undang yang bertugas bisa maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama.